Mereka diminta buat bikin semprul berdua aja tanpa ada gua. Terus mereka bilang kayak enggak, kalau misalnya semprul nggak ada us berarti bukan semprul gitu. Makanya kan gue di YouTube kadang-kadang disebutnya CEO of episode 1. Sebelum gue nge-gym, gue biasanya makan hal yang gue suka dulu. Jadi karena gue nggak ada diet, jadi gue kayak gue butuh motivasi biar gue nge-gym enak moodnya gitu. Kalau lu nih sekarang nggak jadi komika, terus nggak terjun di dunia entertainment, kira-kira Pak Uus nih jadi apa sih? Halo Pak Uus. Apa tuh? Lagi main HP. Nggak gitu ya? Kan ada aplikasi kan? Tapi ini main HP kan? Iya mainin. Iya main. Kalau pakai HP atau gimana? Pakai HP. Nah, gue pakai HP ini nih. Ada apa nih? Nah, ini kan karyawan nih udah kerja sama Pak Uus udah jalan 7 tahun lah ya. Ya. Kenapa tiba-tiba kasih itu pertanyaannya, bangsat? Kita sebenarnya pengen kenalan sebenarnya. Ya Allah, kan udah sering ngobrol. Nah, ini kalau ngomongin flashback nih tentang Mas Uus nih. Dulu gimana sih Mas Uus tuh bisa ikut acara Suci 3? Dipaksa komunitas. Oh, emang komunitas dulu? Iya. Ya kan kalau nggak ikut komunitas gimana bisa kita tahu materi kita yang mana yang orisinil, yang mana materi kita udah pernah dipakai sama komika lain. Kita juga bisa ngebentuk persona kita di situ. Maksudnya kayak kita tajamnya di materi yang seperti apa. Itu kan harus lewat komunitas. Jadi dulu gue ikut komunitas, terus emang spesialis nge-MC. Terus kayak dari Bandung waktu itu ada beberapa komika yang emang belum tampil di Stand Up Night Bandung. Terus kayak yaudah ikutan Suci aja deh. Nah, gue termasuk yang waktu dulu tuh nggak mau karena gue lagi KKN saat itu. KKN kuliah kerja nyata di Karawang, di desa apa namanya? Pokoknya di desa gitu. Terus kayak udah ikutan aja kayak pasti diterima aja gitu. Akhirnya gue ikut masuk akhirnya di Suci 3 itu gitu. Kalau stand up komunitas kayak misalnya tim PUBG, kalau tim PUBG komunitas kan ada lomba lokalnya tuh antar kampus atau kalau stand up juga ada? Stand up juga ada, biasanya kita memperebutkan posisi di stand up night. Stand up night itu acara bergengsi tiap komunitas yang menonjolkan lokal heroes-nya, plus nanti biasanya ada komika nasional, kayak misalnya waktu itu ada Panji, ada Ernest, ada Om Nota Slimboy, ada Om Semi, terus ada Mongol gitu. Kadang-kadang kita ngundang-undang yang udah nasional. Radit juga pernah gitu. Oh, emang rata-rata dari komunitas ya? Ya, jadi misalnya ada teman-teman yang mungkin ikut audisi stand up comedy, entah buat yang di TV apa segala macam, terus nggak ikut komunitas. Kecil itu peluangnya kecil banget karena kadang-kadang kayak misalkan gini, gue punya materi ini tahun 2012 gitu misalkan, terus lo ikutan kompetisi, ikutan audisi tahun 2016 misalkan gitu. Nah, jokes gue tuh kan udah berseliweran tuh di internet. Nah, kalau lo nggak ikut komunitas, nggak ada yang ngingetin lo kalau itu materi punya siapa gitu. Jadinya pas kayaknya nih gue tahu nih materi siapa, jadinya lo kelihatan kayak lo ngejiplak atau mungkin lo pakai materi orang dan segala macamnya. Jadi sebenarnya lebih ke filtering materi sih untuk ikut komunitas gitu. Oke, inget nggak dulu 5 tema materi stand up comedy yang paling pecah banget? Ngomongin apa sih biasanya 5 temanya? Enggak, cuman dulu punya ada, maksudnya itu materi buat off air kan biasanya kan. Ada yang buat off air tapi tetap aman gitu, yang biasanya gue taruh di awal set. Biasanya yang dulu tuh yang helikopter. Yang helikopter kenapa panas karena kipasnya di luar kayak gitu. Terus kayak iya, terus kayak misalkan kalau yang kurus itu badan. Kalau yang badannya gemuk itu namanya lembaga gitu. Iya, itu awal-awal stand up tuh. Terus apa lagi ya? Sebenarnya emang masih konsisten di plesetan kata ya? Iya, masih di situ. Emang dari dulu emang gue suka di situ gitu. Makanya gue juga masuk sastra kan gitu, karena suka main-mainin kata-kata lah gitu. Tapi saya bukan pejabat lah. Terus apalagi ya materi yang di awal-awal ya? Oh iya dulu yang ini apa, artis yang jualan pulsa gitu, Marcel gitu.
gitu kan. Biasanya kan suka ada yang pakai ada sel-selnya di belakang pasti dagang pulsa kan yang gitu. Terus kayak materi-materi yang kayak apa dulu ya? Oh ya, yang kenapa kepiting jalannya miring gitu, jalannya ke samping gitu. Karena laut penuh, jadi kayak permisi gitu, jadi jalannya nyamping. Terus iya gitu. Pokoknya yang ada kaitannya pelesetan berlogika, yang gitu-gitu. Gua biasanya ini apa namanya? Gue coba buat keluarin di atas panggung. Terus kayak dulu tuh apalagi ya? Cincin. Iya, maksudnya. Oh iya tuh dia inget tuh. Dia tahu juga kan. Gue gini-gini, gue udah 9 tahun gue stand up gitu. Jadi materi udah agak lupa-lupa yang awal-awal. Yang itu yang cincin juga. Gitu maksudnya kalau lagi macet gitu kan gitu sekalian bisa ngelamar pasangan lu gitu. Gue lupa premisi apa, pokoknya kayak gitu. Kayak di tempat macet itu biasanya kita bisa lebih gampang buat ngelamar pasangan kita, karena kalau kita kelakson kan cincin gitu. Gitu. Binatang yang oh iya ini nih yang dulu paling sering banget kena dulu pelesetan gue ingin apa, binatang yang sering jatuh, tahu nggak? Monyet kan beruk gitu. Oh, beruk. Iya, jatuh beruk. Iya, itulah pokoknya. Tadi Itu gue pikir macan tumbang. bukan. Oh, kan? Bukan. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang relasi figur yang berpengaruh di dalam karir lu nih. Kayak sekarang kan lu sedang di circle-nya Pak Gading, Andika gitu. Kalau ngomongin dulu-dulu prosesnya tuh lu ke siapa? Ada siapa aja sih yang pernah berpengaruh gitu? Berpengaruh paling besar dalam hidup gue, dalam menikmati hidup dengan cara kita masing-masing, berbahasa sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Itu pengaruh terbesarnya adalah PD Baik. PD Baik. Hah? Minum boleh. Oh iya. PD Baik salah satu orang gila, seniman gila zaman dulu yang dia berlaku sesuka-suka dia. Kadang-kadang dia pengen bikin negara, kadang-kadang dia pengen bikin republik, dia kadang-kadang pengen bikin band, besoknya dia pengen bikin aksi kemanusiaan yang kita nggak tahu kan. PD Baik punya banyak sekali acara-acara kemanusiaan. Terus kayak bagaimana dia merangkul semua komunitas dari berbagai macam bidang dan golongan, kayak yang akhirnya sekarang dia menjadi orang Bandung yang dituakan dan dihormati gitu, bukan karena jabatan dia tapi karena kehangatan dia dan cara berbahasanya dia. Jadi kayak apa ya, salah satu orang yang definisinya paling Bandung itu ya ayah PD Baik gitu. Yang kabeh dulur teh beneran terjadi teh sama PD Baik gitu. Katanya kan kalau kita nganggap semua orang saudara, kita kapan kayanya, tapi ayah PD Baik bisa sampai di titik kaya tapi punya saudara juga banyak gitu, bisa bantu orang banyak juga, kayak gitu sih. Nah, sekarang dengan Pak Dika dan Gading, itu titiknya mungkin dulu kan karena kau bicara dekatnya karena di inbox. Ya. Terus di sinetron juga. Sampai sekarang akhirnya kok balik lagi ke tim ini, ke circle ini, itu titiknya di saat apa gitu? Waktu kita 2 tahun nggak ngisi Semprul Ramadan. Jadi gue nggak tahu ya, maksudnya gue selama ada di entertain itu gue selalu insecure untuk mendapatkan teman yang benar-benar teman, karena sulit. Sekalinya kita dapat yang cocok, ternyata jadwalnya tidak cocok. Kayak misalkan gue lagi syuting, dia nggak syuting, dia syuting, guanya yang syuting. Jadi kayak cocok, cuman nggak pernah ketemu jam mainnya gitu. Pas kita ada waktu main, ternyata dia lebih pilih pulang buat main sama anaknya, apa sama istrinya, segala macam. Jadi susah banget, dan gue sampai di tahap patah arang lah gitu. Kayak anjing, kayaknya nggak, susah deh maksudnya nemuin orang yang mau berjuang buat gue, kayak fighting buat gue di industri ini, karena gue ngerasa gue nggak punya value di industri gitu. Kayak followers gue juga kalah dari semua artis gitu, kayak dari impact juga kalah, dari program juga gue nggak punya program yang reguler banget gitu. Jadi kayak siapa ya akhirnya ternyata adalah orang yang pertama kali ngangkat gue jadi teman mereka di industri, jadi rekan kerja mereka, itu adalah Gading dan Andika. Pernah mengalami yang namanya menolak pekerjaan demi gue. Jadi kayak itu titiknya sih, itu titiknya di situ. Dan jadi tahu value kerjaan itu lagi. Iya, dan gue tahu value kerjaannya. Jadi mereka diminta buat bikin Semprul berdua aja tanpa ada gue. Terus mereka bilang kayak, enggak, kalau misalnya Semprul nggak ada Us berarti bukan Semprul gitu.
gitu. Jadi kayak ternyata selama ini teman-teman kalau misalnya ngerasa lu kayak lu udah tulus sama temen lu, terus lu ngerasa kayak kok sampai saat ini gue belum kebales gitu, kayak belum, kok mereka nggak ngerti ya apa yang udah gue lakuin buat mereka. Di sisi lain nantinya kalau lu sabar, nanti pasti bakal nemu itunya gitu. Memang ada yang akhirnya jadi brengsek aja, ada teman-teman gue yang begitu, ada gitu. Tapi ada juga nih yang orang-orang yang kayak begini yang akhirnya memahami konsep pertemanan yang sesungguhnya di luar daripada kerjaan ataupun hal-hal yang bersifat keuntungan gitu. Balik lagi ke pertemanan, kayak gitu aja sih. Titiknya di situ. Di pertemanan juga nggak ngomongin masalah kerja, entertainment terus. Enggak, di luar juga banyak. enggak. Ya kalau kita ngomong sama Gading kan kita kebanyakan ngomongin soal hidup ya. Nah, kalau kegiatan di luar entertainment nih, sekarang Pak Uus ini lagi apa aja sibuknya? Main PS5. Iya, itu harus dari pertama ya poinnya ya? Iya. Main Mobile Legend. Terus main apa ya? Ya bikin konten biasa. Yang kadang-kadang itu kerjaan, kadang-kadang emang pengen bikin konten baru aja gitu. Makanya kan gue di YouTube kadang-kadang disebutnya CEO of episode 1, karena gue sering banget bikin episode 1 terus nggak lanjut. Terus karena iseng aja, karena pengen aja gitu, kayaknya ini lucu, kayak pas udah jadi viewersnya banyak, kayaknya ganti konten deh gitu, ntar kita nyangkut di sini, kita nggak kreatif gitu. Terus sama nge-gym, sama olahraga masih gitu. Nah, kalau nge-gym ini kira-kira 5 workout wajib seorang Uus apa sih? 5 workout wajib seorang Uus itu adalah bench press, maksudnya buat dada, terus latihan dada, latihan bahu, latihan back bawah, sama latihan kaki. Jadi gue kadang-kadang kalau kan orang-orang kan pada menghindari yang namanya latihan kaki, gue tuh tiap kali latihan pasti kayak dada sama kaki, bahu sama kaki, misalkan gitu, kayak punggung sama kaki gitu. Jadi kayak hampir semuanya gue barengin dengan kaki, karena tulang punggung keluarga tidak akan pernah bisa berjalan jika kita tidak mempunyai langkah yang kuat gitu. Jadi kayak ini yang paling penting itu kaki gitu. Nah, kalau ngomongin soal nge-gym nih, pasti kan ada hari istirahatnya lah, nggak harus hari cheating, ya. Kira-kira makanan apa yang wajib banget lu makan nih buat cheating day lu? Gue balik sih sebenarnya kalau gue nge-gym tuh, jadi kayak sebelum gue nge-gym gue biasanya makan hal yang gue suka dulu. Jadi karena gue nggak ada diet, jadi gue kayak gue butuh motivasi biar gue nge-gym enak moodnya gitu. Yang paling pertama itu yang biasanya ngebuat gue good mood saat sebelum nge-gym itu nasi goreng bikinan bunda, terus ditaburin keju gitu, itu enak banget. Terus kayak makanan kayak apa namanya, kayak rice bowl-nya bunda juga bikinan bunda, yang kayak apa, wagyu yang kita biasa makan di tempat makan Korea gitu tuh, bunda bisa bikinnya tuh, itu enak banget juga. Plus bunda bisa bikin yang rasa miso, tau gak lo, yang miso sup yang diseruput-seruput gitu, bisa tuh, itu enak banget, good mood banget tuh latihan. Sama satu lagi nih, gue kan orang dalam nih kan sekarang kan ya, di Senopati ini kan, apalagi di Naughty by Nature. Kemarin gue dikasih tes karena gue suka banget keju. Jadi kemarin tuh gue sempet dikasih menu barunya KFC ya, namanya adalah Chiza KFC. Wah itu bro, kan biasanya kan kalau kita kan saus-saus gitu kan biasanya kalau yang buat signature atau enggak yang emang yang menu spesialnya, mereka punya saus sendiri kan. Kalau saus sambal kan gampang, tinggal ngambil aja entah di kasir atau adalah di KFC kan banyak. Nah kalau ini dari awal sudah ada 2 saus utamanya. Pertama yakiniku, yang kedua sweet soy, itu enak banget. Itu good mood juga sebelum nge-gym, jadi nggak terlalu kenyang, nggak terlalu apa, kayak cuma berapa slice doang. Habis itu kita cabut nge-gym gitu. Enak. Kalau pengen tahu gambarnya, nih kira-kira seperti ini. Ini, wah, terima kasih Om Kadop. Terima kasih, saya jadi bisa merasakan terlebih dahulu gitu. Dan buat teman-teman yang nantinya mau ke KFC, pengen nyobain si Chiza KFC-nya, bisa langsung datang ke semua gerai KFC tanggal 25 Januari. Itu semua udah ada Chiza KFC. Cobain, enak banget. Ya. Good mood. Tadi kan lu ngomongin kalau lu ini orang dalam KFC. Itu kan berarti berkat karir dong. Ya.
Nah, kalau lu nih sekarang nggak jadi komika, terus nggak terjun di dunia entertainment, kira-kira Pak Uus nih jadi apa sih? Gue jadi penyiar malam. Gue jadi penyiar malam tiap hari, tapi gue ngomongnya setengah jam. Gue ngomong setengah jam, sisanya lagu. Terus closing. Ya. Jadi terus kadang-kadang kayak opening cuma 10 detik, habis itu ngobrol 5 menit, lagu. Terus nggak ada closingnya karena saya ketiduran gitu. Terus kayak nge-MC acara kantor, terus kalau ada kompetisi 3 on 3, gua ikut 3 on 3, siapa tahu dapat duit tambahan. Habis itu gue punya warung kecil, isinya makanan nyokap gua gitu, kayak nyokap gua, kayak kesannya nyokap gua banyak ya, kayak masakan nyokap gua gitu. Jadi kayaknya di situ, karena gue tidak membayangkan dari dulu hidup yang seperti ini. Yang gue bayangkan adalah hidup yang tadi gue sebutin gitu. Terakhir nih, kita ada rapid question. Jawab cepet, gak usah pakai alasan ya. Cuma rapid question, bukan antigen. PCR sih. PCR question ya. Nyoloknya 3 berarti sama lidah sama tenggorokan ya. Apa tuh? Gak usah pakai alasan ya. Ya. Radit atau Panji? Sulit nih. Panji. Oke. Panji kan? Ya. Kalau Panji atau Ernest? Panji. Tetap. Boris atau Gilbas? Gilbas. Terakhir. Ini yang menentukan karir sih sebenarnya ya. Ya. Semprot atau boring bokir? Boring bokir. Wah, Om Kadok. Oke, thank you Pak Uus. Sama-sama. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, like, comment, subscribe, semuanya. Kedua, gua bagian apanya? Pencet subscribe. Oh iya, subscribe, lonceng semua. Kuy. Shit.